Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nah, sebelum kami memulai presentasi dari kami, izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing diri. Yang pertama, ada saya, Dina Oktavitriani, dan yang kedua, Saya Leni Clara Permata Cantika. dan yang ketiga, Saya Hamid Evandia Fikri. dan yang keempat, Saya Imun Hairul Lasta. dan yang kelima, Saya Muhammad Adam Rafi Faisal. dan yang keenam. Saya Iqbal Madani. Nah, sekian dari perkenalan kami. Selanjutnya ke presentasi kami. Inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus adalah organel terbesar yang biasanya terletak pada pusat sel. Ini merupakan pusat informasi genetik yang berasal dari sel. Membran sel atau membran plasma adalah lapisan terluar yang membungkus seluruh isi sel. Membran ini mengatur keluar masuknya zat-zat ke dalam dan keluar sel, seperti nutrisi, air, dan limbah. Struktur membran ini sangat fleksibel dan terdiri dari dua lapisan lemak, yaitu fosfolipid bilayer yang diselingi oleh protein. Sifatnya sangat selektif, sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan internal sel. Fungsi inti sel atau nukleus. Pertama, penyimpanan materi genetik atau DNA. Nukleus adalah tempat utama untuk menyimpan informasi genetik suatu organisme dalam bentuk molekul DNA. Dan yang kedua, mengontrol aktivitas seluler. Nukleus mengendalikan semua proses sel termasuk metabolisme, sintesis protein, dan reproduksi sel. Yang ketiga, replikasi dan transkripsi DNA. Nukleus merupakan tempat terjadinya replikasi atau penggandaan DNA sebelum sel membelah. Dan yang selanjutnya, sintesis ribosom. Di dalam nukleus terdapat nukleolus, anak inti sel yang berfungsi khusus untuk memproduksi ribosom, pabrik protein di dalam sel. Nah, yang selanjutnya fungsi membran sel atau membran plasma. Yang pertama, melindungi isi sel. Membran sel berfungsi sebagai perisai yang melindungi semua organel di dalam sel dari zat-zat berbahaya, patogen, atau racun dari lingkungan luar. Dan yang kedua, mengatur keluar masuk zat. Membran hanya mengizinkan molekul-molekul tertentu seperti air, oksigen, dan nutrisi untuk masuk ke dalam sel dan mengeluarkan produk limbah metabolisme. Dan yang ketiga, komunikasi antar sel. Membran sel dilengkapi dengan protein reseptor yang bertindak sebagai antena untuk menerima sinyal kimia dari sel lain atau dari lingkungan. Dan yang keempat, mengenali dan menolak zat asing. Membran sel memiliki molekul pengenal seperti glikoptein dan glikolipid yang memungkinkan sel untuk membedakan antara sel tubuh sendiri dan sel atau zat asing yang berpotensi berbahaya. Dan yang kelima, menjaga bentuk dan kestabilan sel. Membran sel mempertahankan bentuk sel dan membantu menjaga keseimbangan, tekanan, serta cairan di dalam sel. Yang pertama, sitoplasma adalah cairan kental yang seperti gel dan mengisi bagian dalam sel. Sitoplasma juga terletak di antara membran sel dan nukleus atau inti sel. Dinding sel adalah lapisan terluar yang kaku dan kuat yang berada di luar membran sel. Dinding sel hanya ditemukan pada sel tumbuhan seperti jamur, alga, dan bakteri, tetapi tidak pada sel hewan. Tempat aktivitas seluler yang paling banyak terjadi adalah di sitoplasma, yang juga menjadi lokasi berbagai organel sel seperti mitokondria, ribosom, dan retikulum endoplasma. Nah, selanjutnya ada lokasi organel sel. Yang pertama ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan seperti gel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat organel-organel sel menjalankan fungsinya, seperti mitokondria, ribosom, dan retikulum endoplasma. Selanjutnya ada nukleus atau inti sel, organel terbesar dalam sel eukariotik yang berfungsi sebagai pusat pengendali aktivitas seluler dan tempat penyimpanan DNA. Nah, selanjutnya ada mitokondria, organel yang bertanggung jawab atas respirasi seluler untuk menghasilkan energi atau ATP. Selanjutnya ada ribosom, organel yang berfungsi dalam sintesis dan pelipatan protein. Nah, habis itu ada retikulum endoplasma atau RE, jaringan membran tempat sintesis protein dan lipid terjadi. Selanjutnya ada aparatus Golgi, organel yang memproses, memodifikasi, dan mengemas protein dan lipid. Nah, yang kedua ada tempat aktivitas seluler yang paling banyak, yaitu berada di sitoplasma, nukleus,
dan mitokondria. Lalu ada melindungi sel. Untuk melindungi sel dari kerusakan dan menjaga integritasnya digunakan berbagai mekanisme dan struktur seperti membran sel yang mengatur masuknya zat dan melindungi inti sel. Dinding sel pada tumbuhan yang memberikan kekuatan mekanis dan pertahanan, serta senyawa antioksidan yang menangkal radikal bebas dan perbaikan kerusakan. Organel adalah bagian-bagian kecil di dalam sel yang memiliki bentuk dan fungsi khusus yang mirip seperti organ pada tubuh kita. Bedanya, organel bekerja di tingkat sel untuk menjaga sel tetap hidup dan berfungsi normal. Ciri-ciri organel yaitu satu, ukurannya yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Dua, letak di sitoplasma tersebar di dalam cairan sitosol. Tiga, fungsi spesifik. Tiap organel mempunyai tugasnya masing-masing. Empat, ada yang bermembran dan tidak bermembran. Jenis organel sel dan fungsinya: 1. Inti sel atau nukleus, pusat kontrol sel dan menyimpan DNA. 2. Mitokondria, pembangkit tenaga dan menghasilkan energi. 3. Ribosom, tempat sintesis protein. 4. Retikulum endoplasma, ada retikulum endoplasma kasar yaitu tempat sintesis dan pengolahan protein, dan retikulum endoplasma halus, sintesis lipid dan detoksifikasi. 5. Badan Golgi, memodifikasi, mengemas dan mendistribusikan protein atau lipid. 6. Lisosom, mencerna zat sisa, komponen sel rusak. 7. Peroksisom, menguraikan asam lemak dan racun. 8. Vakuola, penyimpanan air, garam, zat makanan besar pada tumbuhan. 9. Kloroplas, pada tumbuhan, fotosintesis. 10. Sentriol atau sentrosom, pada hewan, berperan dalam pembelahan sel. 11. Sitoskeleton, yaitu rangka sel, memberi bentuk, membantu pergerakan. Ciri-ciri sitosol yang pertama adalah wujud. Cairan seperti gel, transparan dan kental. Yang kedua adalah komposisi. Sebagian besar terdiri dari air 70% dan ion, garam, mineral, protein, dan molekul kecil lainnya. Dan yang ketiga ada pH. Umumnya mendekati netral, yaitu 7,0 sampai 7,4. Dan yang keempat adalah letak, berada di dalam sel dan mengisi membran dan fungsi sitosol. Yang pertama adalah media reaksi, biokimia tempat berlangsungnya reaksi metabolisme, glukosa, enteris, protein awal, dan sebagainya. Yang kedua, transportasi, menjadi jalur perpindahan ion, molekul, dan metabolisme antar organel. Yang ketiga adalah penyimpanan sementara, menyimpan molekul, cadangan energi, misalnya glukagon atau ion penting. Dan yang keempat adalah penyangga sel, membantu menjaga tekanan organel, pH, serta kestabilan lingkungan dalam sel. Nah, yang selanjutnya badan Golgi atau kompleks Golgi. Badan Golgi atau sering disebut juga kompleks Golgi atau aparatus Golgi adalah organel sel yang memiliki peran sentral dalam memproses, mengemas, dan mendistribusikan protein dan lipid di dalam sel. Organel ini ditemukan di hampir semua sel eukariotik, baik pada tumbuhan maupun hewan. Vakuola adalah organel sel berupa kantung berlapis membran yang mengandung cairan sel untuk berbagai fungsi, seperti penyimpanan nutrisi, pengaturan keseimbangan air dan tekanan turgor pada tumbuhan, serta pencernaan sisa metabolisme. Vakuola dapat ditemukan pada berbagai organisme, termasuk tumbuhan, umumnya satu vakuola besar. Hewan biasanya kecil, jamur dan protista dengan perbedaan ukuran dan fungsi yang signifikan antar jenis sel. Retikulum endoplasma adalah jaringan membran yang saling terhubung di dalam sitoplasma. Berfungsi sebagai jalur transportasi dan juga tempat sintetis. Ada dua jenis dalam retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yang pertama yaitu retikulum endoplasma yang kasar karena permukaannya diselimuti oleh ribosom. Dan yang kedua retikulum endoplasma halus karena permukaannya tidak diselimuti oleh ribosom. Ribosom adalah organel sel kecil yang tidak memiliki membran. Ribosom bisa ditemukan di semua jenis sel hidup, baik prokariotik maupun eukariotik. Ribosom bisa ditemukan mengambang bebas di sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma kasar atau RE kasar.